Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari sediakan hati untuk bersekutu dengannya melalui firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 24 November tahun 2020, tertulis pada Injil Markus pasal 13 ayat 35, beginilah firman Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Demikianlah firman Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan menunggu merupakan pekerjaan yang paling membosankan. Ungkapan ini ada benarnya karena masa penantian yang berkepanjangan tanpa mengetahui dengan jelas kapan tiba waktunya kerap membuat orang menjadi jemu, lelah, kesal, dan lengah. Akibatnya, berbagai kenikmatan dan daya tarik dunia yang begitu menggoda akan membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya akan ke kantor sekolah sebentar. Saya tidak akan lama. Saya percaya kalian tidak akan ribut. Kerjakan tugas kalian sementara saya pergi." Dan semua murid-muridnya mengangguk. Waktu pun berlalu 15 menit, 20 menit, guru belum datang. Terjadi keriuhan di dalam kelas. Ada yang bernyanyi, ada yang melempar penghapus, ada yang berdiri di atas meja, dan sebagian ada yang setia mengerjakan tugas dan menginginkan gurunya cepat kembali. Sebagian murid menginginkan gurunya tidak kembali. Akan tetapi di menit ke-40 tiba-tiba guru itu kembali. Terjadi hukuman bagi yang tidak siap sedia dan pujian bagi yang setia. Saudara dikasihi Tuhan, renungan hari ini merupakan bagian akhir dari khotbah tentang akhir zaman. Yesus memanggil kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak lengah dalam menanti kedatangannya yang kedua. Panggilan terakhir untuk berjaga-jaga diberikan dalam bentuk perumpamaan, seperti seorang yang akan bepergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hambanya. Setiap orang menerima tugasnya dan secara khusus penunggu pintu dimintanya supaya berjaga-jaga. Sekali lagi Yesus memberikan peringatan, karena itu berjagalah, sebab kita tidak tahu kapan waktunya sang tuan rumah akan datang. Apakah waktu senja, tengah malam, waktu ayam berkokok, atau di pagi hari? Saat ia datang kedua kalinya, Tuhan mengharapkan agar umatnya tidak didapatinya sedang tidur. Khotbah ini diakhiri dengan peringatan yang berulang. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Melalui bacaan hari ini kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan akan datang pada saat yang tidak terduga. Oleh sebab itu, marilah kita membangun sikap seorang hamba yang senantiasa waspada, setia, baik, taat, dan bertekun dalam mengusahakan semua hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, dan bukan dalam keadaan lengah atau tertidur iman kerohanian kita. Dengan demikian, kita dianggap layak menerima upah
dan mengalami kebahagiaan abadi bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber kebenaran, keindahan, kebaikan, kasih dalam kehidupan abadi. Engkau telah menangkap hati kami. Kami mempersembahkan hati kami kepadamu. Itulah milikmu. Hanya Engkaulah harta, damai, dan sukacita bagi kami. Buatlah hati kami semakin kuat mengimani Engkau, teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan bermurah hati di dalam kasih. Semoga kami selalu mencarimu dalam segala hal. Buatlah kami tetap waspada dan berjaga-jaga menyambutmu kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.